Oke, selamat pagi. Kita akan melanjutkan terkait aspek-aspek yang ada di CPUTB ya. Jadi aspek pertama yang ingin saya sampaikan atau kita nanti akan menjadikan bahan diskusi ya adalah bangunan dan fasilitas. Nah, ini saya ambil dari PowerPoint dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk eh, Kesehatan ya, suplemen kesehatan dari Badan POM ya. Nah, prinsipnya kalau bangunan itu mungkin kemarin sudah saya sampaikan sedikit pada pendahuluan. Kalau bangunan ini didirikan atau suatu industri obat tradisional atau usaha kecil dan mikro obat tradisional itu hal pertama yang harus dilakukan itu adalah sebelum dia memiliki tempat usaha industri, dia harus memiliki sebelum dia memiliki izin industri, dia harus memiliki tempat atau memiliki bangunan. Nah, prinsipnya adalah bahwa bangunan yang digunakan itu harus dapat menjamin aktivitas yang ada pada industri tersebut itu berlangsung aman. Ya, terkait juga kalau kita bicara aktivitas industri itu kan produksi, kemudian keamanan dari produknya, apakah di situ ada cemaran, kontaminasinya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita tekankan pada lokasi untuk lebih mengerucutnya gitu ya. Nah, itu sebaiknya lokasi untuk industri itu tidak berada di lokasi industri berat dalam artian wilayah yang padat industri gitu kan. Kemudian tidak berada di daerah banjir. Apalagi tempat pembuangan sampah. Justru kita harus memiliki instalasi pengelolaan atau pengolahan air limbah atau IPAL ya. Kemudian disampaikan juga sebaiknya dia jauh dari pemukiman penduduk. Kenapa? Karena industri yang kita gunakan untuk memproduksi suatu obat tradisional itu nanti akan menghasilkan limbah mau tidak mau, entah itu limbah suara terkait dengan mesin-mesin produk yang kita gunakan itu kalau terlalu keras kan akan mengganggu sekitar ya. Kemudian yang kedua adalah limbah padatan. Nah, ini dan yang ketiga adalah limbah cair. Selanjutnya adalah lingkungan apa saja, jadi harus dipertahankan dalam keadaan bersih ya. Termasuk di sini tadi ada dikatakan sistem saluran pembuangan air limbah itu tidak tergenang ya, harus setiap hari itu bisa digunakan dan mekanisme yang ada di situ berjalan dengan baik. Kemudian terkait sampah itu ya, itu juga dikumpulkan di tempat yang khusus. Bagaimana penanganan limbah padat? Apakah dengan enkapsulasi atau ditimbun? Apakah kita serahkan ke industri yang dia memang menghancurkan limbah padat gitu ya, atau bagaimana pengelolaan limbah cair, bagaimana instalasi pengelolaan air limbah kita sesuai dengan produksi yang kita punya. Kalau kita produksinya kapsul kemudian juga larutan, nah itu berarti kita akan menghasilkan dua limbah yang hasil produksi, yaitu apa, padat dan juga cair. Padat bisa berasal dari kardus kemasan primer dan juga sekunder ya. Kemudian bisa dari wadah-wadah yang tidak digunakan atau wadah-wadah yang ditolak. Kemudian kalau apa limbah cair bisa dari produk kembalian dan lain sebagainya, cucian alat-alat dan lain sebagainya. Nah, kemudian sarana jalan hendaknya dikeraskan dan lebih baik diaspal. Nah, ini jadi kalau tempat menuju sarana dan prasarana yang ada di industri itu ya, walaupun misalnya kita di tengah sawah gitu ya, itu sebaiknya itu diaspal untuk memudahkan lalu lintas gitu. Kemudian ini contoh rancang bangun dan konstruksi. Ini apa yang dijamin? Jadi produk tadi yang dihasilkan itu tidak boleh ada cemarannya. Terkait cemaran biologis, cemaran mikroba, kapang, kamir, cemaran logam ya, dan cemaran silang. Nah, ini bisa terjadi kontaminasi silang ini karena
rancang bangun dan konstruksinya tidak sesuai. Misalnya adalah rancangan atau ruang-ruang dari bangunan industri itu tidak dibuat urut, teman-teman. Jadi kalau buat kapsul atau buat tablet ya dari mesin timbang dulu, ruang timbang, kemudian ruang pencampuran, kemudian granulasi, kemudian kempah, dan lain sebagainya. Nah, itu akan mengurangi terjadinya kontaminasi silang dan ada sistem tekanan udara yang ada di industri tersebut ya. Kemudian rancang bangun dan konstruksi ini untuk atap ya, ada atap, kemudian dinding harus kita perhatikan dan juga lantai. Kalau atap ya atap yang tidak mudah rapuh atau atap yang kuat gitu ya. Kemudian atapnya harus tidak boleh terbuat dari asbes atau sejenisnya ya. Kemudian dindingnya, dinding juga harus kuat termasuk lantai. Jadi atap, lantai, dinding itu harus kuat, dimana kalau dinding dan juga lantai itu permukaannya rata dan dia memiliki dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan, termasuk dinding tidak lembab. Karena kalau dinding terlalu kering atau terlalu lembab, apalagi kalau musim hujan, itu kan kalau dinding yang berlembab dia akan mudah terkelupas. Nah, kemudian kondisi suhu di dalam ruangan produksi itu juga akan terpengaruh. Kalau terlalu kering dia panas ya, kalau terlalu lembab juga nanti takutnya ditumbuhi jamur dan lain sebagainya. Kemudian untuk lantai tidak berpori besar. Lantai itu paling tidak terbuat dari bahan epoksi. Untuk bahan yang bisa digunakan di lantai, kemudian bahan apa saja yang bisa digunakan di dinding itu tertuang jelas ya di POP CPOTB. Nanti akan saya berikan videonya ya, akan saya berikan juga PDF-nya. Kemudian yang ketiga, bahan yang dipakai untuk lantai, dinding, langit-langit itu harus disesuaikan dengan aktivitas dalam bangunan. Ya, jadi intinya dia mudah dibersihkan sehingga tidak boleh ada rongga-rongganya atau ada lipatan-lipatannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah disesuaikan dengan aktivitas dalam bangunan. Sebaiknya dibuat dengan epoksi gitu ya. Kemudian kita lakukan sanitasi setiap berapa bulan sekali. Nah, itu nanti akan kita bahas di bagian sanitasi dan hygiene. Ini saya contohkan, di sini dicontohkan lantainya dia tidak boleh ada sekat-sekat gitu ya. Kemudian perpotongan antara dinding dan lantai itu sebaiknya juga tidak boleh ada sikunya. Ini langit-langit yang salah ya, langit-langit yang benar, langit-langit tanpa sambungan. Jadi langit-langitnya seperti ini. Nah, kalau di rumah itu kan langit-langit kita ada sambungan, terus kemudian ada sekat-sekat, kita pakai Eternit gitu ya, ada sekat-sekat seperti ini. Nah, tidak disarankan seperti ini karena apa? Karena bisa menimbulkan namanya kontaminasi. Jadi debu atau kotoran-kotoran itu bisa bersembunyi di sela-selanya. Jadi memang oleh Badan POM langit-langitnya kalau bisa tanpa sambungan, dan itu sudah ada aturannya di POP CPOTB. Nah, ini mudah dibersihkan dan dipelihara. Ini ya, tidak terdapat siku. Ini ada sikunya, masih ada sikunya ya. Jadi kalau bisa dibuat tidak ada sikunya. Nah, ini tetap ada sudutnya walaupun sudah dipotong ya. Jadi kok dipotong, di sini ada perpotongan antara dinding dan lantai yang sudah tidak bersudut. Jadi dibuat memang tidak bersudut. Jadi halus, dapat dibersihkan dan mudah dirawat, tahan terhadap bahan kimia atau bahan pembersih lainnya. Jadi kenapa harus seperti itu? Kenapa harus lantainya epoksi? Jadi kalau di industri saat kita produksi itu cenderung misalnya ada tumpahan dari produk yang diproduksi gitu ya. Kemudian ada dibersihkan dengan bahan kimia tertentu. Lah kalau dia tidak tahan, itu dia cenderung akan mengelupas dan juga rusak. Nah, sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus bisa diamati. Diamati dengan apa? Karena ada perbedaan warna antara dinding dan lantai. Jadi kelihatan sudutnya di sini. Kalau antara lantai dan juga dindingnya itu warnanya sama, dia nggak kelihatan. Kenapa harus kelihatan? Untuk membantu memudahkan dalam proses sanitasi. Nah, selanjutnya cukup luas untuk menampung seluruh kegiatan dengan memperhatikan kenyamanan kerja. Dalam hal ini termasuk
meletakkan mesin-mesin industri, kemudian ada ruang untuk keluar masuk atau jalan masuk untuk personil, itu tidak terlalu sempit gitu ya. Jadi kegiatan juga tertampung, kenyamanan kerja juga oke, apalagi kalau kita di dalam ruang produksi itu kan kita menggunakan baju produksi ya. Diutamakan kok bisa ya tidak gerah gitu ya, karena kan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para personil. Nah, tata letak menunjang kelancaran kegiatan. Ini pasti. Jadi, harapannya tadi tata letak yang sedemikian kalau kita membuat layout ya. Jadi, kalau kita memiliki suatu usaha, kita buat layout dulu. Layout itu kita konsultasikan ke Badan POM, layout di ACC kita buat. Jadi, kita membangun suatu tempat untuk produksi itu sudah sesuai. Itu kuncinya ya. Penerangan cukup, nanti juga di POPC POTB kita akan belajar terkait penerangan dalam ruang industri, ruang produksi ya. Kemudian sistem tata udara yang memadai. Untuk sistem tata udara yang ada di industri obat tradisional itu dia harus HVAC. Kemudian HEPA filter gitu ya. Dan itu dia memerlukan satu gedung sendiri, satu tingkat sendiri untuk sistem tata udara. Tetapi kalau untuk skalanya usaha kecil obat tradisional atau usaha mikro obat tradisional itu belum diwajibkan. Kita masih boleh menggunakan blower AC gitu ya, asal jangan menggunakan kipas angin ya. Nah, ini penempatan lampu. Jadi di sini tidak ada sekat, tidak ada ini ya, apa namanya, sekat-sekat gitu ya. Jadi tidak ada potongan-potongan yang bisa menyebabkan debu itu bersembunyi. Ini sistem tata udara. Nah, kita masih bisa menggunakan AC ya. Kita masih bisa menggunakan AC untuk skala UKOT dan juga UMOT. Ini ventilation fan dengan saringan, itu HVAC-nya. Blower kita juga masih bisa menggunakan atau disebut AC sentral untuk semua jenis itu ya. Kalau AC di ruang industri biasanya digunakan untuk di gudang yang dia butuh suhu berapa gitu ya. Kemudian pembagian area bangunan. Bangunan dan produksi, kita akan lihat gudang bahan awal itu ada dua, tempat penerimaan dan tempat penyimpanan. Nah, gudang bahan awal ini adalah tempat untuk menyimpan barang-barang yang kita order oleh bagian PPIC melakukan order gitu ya, yang dibutuhkan apa, baik bahan baku, baik bahan pengemas. Kalau ini gudang bahan awal dulu, kita bicara bahan awal, bahan yang akan digunakan untuk produksi suatu formulasi obat tradisional. Nah, tempat penerimaan itu sebaiknya kalau dia gudang bahan awal, dia langsung pintunya itu berhubungan dengan bagian luar. Jadi kenapa? Karena kalau suatu industri farmasi dia itu order atau dia mengadakan produksi kan tidak hanya 1-2 kilo tetapi berpuluh-puluh kilo sampai bertonton. Nah, jaga nih, atau kalau nanti ada kiriman bertonton itu pakai transportasi bus ya atau truk ya biasanya. Nah, itu memudahkan untuk melakukan penyortiran gitu ya, karena dia langsung ada taruh di depannya dulu aja sambil kita lakukan penyortiran oleh QC apakah dia ditolak, diterima atau dikembalikan ya. Kemudian gudang harus ada tempat penyimpanannya, di mana tempat penyimpanan atau untuk gudang ini harus ada penandaan yang jelas untuk tiap-tiap bahan awal yang ada di dalamnya. Ada pemantauan suhu yang jelas per 3 kali dalam sehari ya. Ada identitas yang jelas, ada pemantauan suhu yang jelas. Nah, itu yang penting ya, sehingga kita tahu kalau sokor-sokor ada sertifikat of analysis dari bahan awal, sehingga kita tahu berapa lama ini ED-nya gitu ya. Kita bisa simpan di situ berapa lama, terkait suhunya tadi, dia rusaknya berapa lama, itu harus kita lakukan pengecekan setiap hari. Nah, ini tempat penerimaan, ini adalah gudangnya ya. Gudangnya, tempat penerimaan itu sebaiknya memang langsung berhubungan dengan luar ya, karena nanti akan ada di sini truk-truk yang mengantarkan entah itu bahan awal, entah itu kemasan primer sekunder. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya adalah tempat penyimpanan atau gudang. Nah,
luas area gudang di sini harus memadai untuk menempatkan barang-barang secara teratur dan terpisah menurut kategori barang. Jadi penandaan status barang itu harus bisa terlihat. Jadi di sini silahkan dilihat, di sini adalah gudangnya ya. Di sini adalah gudangnya. Di sini adalah gudang di industri farmasi gitu ya. Jadi di sini tidak boleh benda-benda itu langsung atau barang-barang yang disimpan di gudang itu intinya dia langsung bersentuhan dengan lantai, tidak boleh. Dan sebaiknya harus tertata dan identitasnya harus jelas. Ya, ini ruang penimbangan gitu kan. Ini bahan bakunya ini ada yang namanya status. Kalau hijau seperti ini berarti dia bisa digunakan atau diterima. Tetapi kalau dia kuning itu dikarantina, kalau merah dia ditolak ya. Jadi tugas QC untuk melakukan penerimaan atau penolakan terhadap suatu bahan baku atau bahan awal. Nah, luas area gudang itu harus cukup untuk menempatkan barang-barang secara teratur dan juga terpisah terkait kategori barang ya. Jadi penandaan itu fungsinya untuk melihat dan mempermudah pencarian barang. Katakanlah kita butuhnya adalah kapsul atau cangkang kapsul, itu harus jelas di mana letak cangkang kapsulnya, sejak kapan sampai kapan penandaannya, diterima oleh siapa dan lain sebagainya, itu harus jelas ya. Dan di sini yang terpenting adalah barangnya itu tidak bertumpuk-tumpuk, berantakan ya. Jadi harapannya adalah ditaruh di atas rak-rak yang mudah dicari. Nah, kalau kasusnya adalah brosur ya yang ditempel di kemasan primer, itu bagaimana? Sebaiknya disimpan di dalam almari-almari ya, yang dimana almarinya itu tutupnya itu kita kasih identitas. Ini brosur untuk produk A, brosur produk B, dengan stoknya jumlahnya seberapa, diambil seberapa untuk produksi, sisanya seberapa, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bangunan dan produksi. Jadi bangunan pengolahan ya, bangunan produksi itu ada ruangan terkontrol. Nah, ruangan yang harus dikontrol yang di situ bisa mempengaruhi terkait produk yang dihasilkan itu adalah ruang timbang, ruang tunggu, ruang proses. Nah, ini produk antara dan produk ruahan ya, bisa membedakan ya perbedaan antara produk antara dan ruahan terkait pengemasan primer. Nah, ini ruang pencucian alat dan juga penyimpanan alat. Kemudian ada koridor yang menghubungkan ruangan-ruangan di atas. Jadi kayak di rumah sakit itu ya, itu ada koridor di mana kanan kiri dari koridor itu adalah ruangan-ruangan untuk pengolahan. Kemudian yang ketiga, bangunan pengemasan sekunder. Nah, ruang timbang ini adalah ruang timbang. Ruang timbang ini adalah ruang dari penimbangan bahan awal, itu adalah hal pertama yang harus dilakukan gitu ya. Nah, dilakukan di area penimbangan, di mana area penimbangan ini terpisah, didesain hanya untuk penimbangan ya, dan dilengkapi dengan dust collector atau pengontrol debu ya. Karena apa? Karena yang ditimbang itu biasanya serbuk dan lain sebagainya. Nah, Anda perhatikan di sini pakaian produksinya gitu ya. Dia ada, dan ini yang ditimbang itu tidak boleh langsung. Jadi ini ruang mesin-mesin timbangnya ya, itu semua produk yang ditimbang itu tidak boleh langsung bersentuhan dengan alas ya atau lantai. Nah, ruang pengemasan primer, kalau kita bicara pengemasan primer itu adalah pengemasan di mana produknya itu langsung bersentuhan dengan si pengemas, atau pengemasan yang langsung bersentuhan dengan produk kalau dibalik gitu kan, dimana kalau produk itu bisa dikeluarkan dari ruang pengolahan atau ruang produksi itu setelah dia dikemas oleh pengemasan primer. Jadi bagaimana? Jadi pengemasan primer itu ada di dalam ruang produksi ya. Dicontohkan di sini ruang pengemasan primer atau pengisian. Ini adalah pengisian. Ya kurang jelas ya kalau
nggak sirup, pengisian kapsul gitu ya. Nah, ini adalah kemasan primernya, di mana kemasan ini langsung bersentuhan dengan produk. Ini ditata dan didesain untuk mencegah tercampur baur atau kontaminasi silang. Jadi satu mesin itu hanya boleh untuk satu produk. Kalau misalnya nanti filling sama-sama filling sirup ataupun filling kapsul, dipastikan sudah selesai untuk produk atau batch awal, baru nanti diganti oleh batch selanjutnya. Jadi biar tidak menimbulkan kontaminasi dan mencegah tercampur baur. Ini contoh ruang pencucian alat. Ini ya, ruang pencucian alat. Jadi ada selang di sini. Kemudian di sini ada air mengalir ya. Dan dipastikan bahwa dia tidak menyebabkan ini ya, mampet gitu ya. Jadi rongga-rongga untuk keluarnya hasil pencucian itu jelas dan dimasuk ke limbah gitu kan ya. Tergantung apa yang dicuci. Kemudian penyimpanan dan peralatan bersih yang tidak digunakan. Nah, ini ruang terpisah untuk alat bersih yang tidak terpakai. Jadi kalau alatnya itu sudah bersih, jadi kalau kita selesai melakukan produksi, alatnya itu dikeringkan, dibersihkan sesuai dengan protap pembersihan alat. Kalau sudah dibersihkan, itu kita simpan alat yang bersih itu dalam kondisi kering, kalau bisa ditandai gitu ya. Kemudian ini penyimpanan selang ya, bagian ini mesin ya, pipa. Nah, ini dengan posisi yang sesuai agar tidak menahan atau menyimpan air. Dalam artian kalau dia selangnya ini masih ada airnya, dipastikan tidak ada air di dalamnya gitu ya. Jadi kita pastikan air semua keluar dari selang tersebut, baru kita keringkan, kita simpan. Nah, ini lemari untuk alat-alat bersih. Nah, bangunan dan pengemasan sekunder. Kalau primer tadi masih di ruang produksi, berarti dia masih masuk ke gray area. Kalau wet area itu adalah ruang produksi untuk produksi sediaan steril. Kalau gray area non sediaan steril. Tapi kalau untuk pengemasan sekunder, di mana dia setelah dikemas kemasan primer kemudian dimasukkan ke kemasan sekunder, itu harus dia bisa dilakukan di black area ya. Black area, karena juga produknya sudah terlindungi gitu kan. Ini adalah bangunan pengemasan sekunder. Kita lihat nih lantainya gitu kan, lantainya dari epoksi. Kemudian mereka harus pakai masker paling tidak, terus menutup kepala, takutnya nanti jatuh ke obatnya gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita bicara bangunan non produksi, itu adalah yang pertama bangunan laboratorium. Bangunan non produksi prinsipnya harus terpisah dari area produksi ya. Laboratorium harus dimiliki oleh industri obat tradisional, laboratorium internal. Tapi kalau kasusnya untuk UKOT dan juga UMOT, BPOM belum mewajibkan untuk memiliki laboratorium ya. Tetapi bagaimana kalau kita tidak memiliki laboratorium, kita bisa mengadakan atau membuat MOU dengan laboratorium luar yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Nah, nanti semua produk yang dihasilkan, semua bahan baku juga tetap akan kita lihat persyaratannya seperti apa. Bisakah digunakan untuk produksi? Bisakah suatu obat tradisional setelah diproduksi itu rilis atau tidak? Nah, di situ perlu sekali kita namanya pengujian pada suatu laboratorium ya. Nah, ini laboratorium, ini baku pembanding luar biasa ya. Kalau di industri baku pembandingnya banyak sekali, disimpan dan diberi identitas yang jelas. Kemudian lemari arsip untuk melakukan pengarsipan terhadap dokumen-dokumen yang sudah dilakukan. Kemudian laboratorium QC itu harus dirancang sesuai dengan operasi yang diharapkan dan tersedia ruang penyimpanan sampel, baku pembanding, pelarut, reagen, dan juga catatan-catatan. Nah, ini laboratorium instrumen. Kalau di tempat kita itu kayak lab 1 ya, ada alat instrumennya seperti spektrofotometri, kemudian GCMS, HPLC, dan lain sebagainya. Di sini digunakan untuk pemeriksaan
secara kuantitatif ya, mau lihat kadar apa nih, kadar flavonoid dari tanaman apa, apakah sesuai atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini tempat penyimpanan reagen dan pelarut. Nah, di sini bangunan non produksi bisa dilihat selain laboratorium ya, ruang ganti pakaian termasuk ruang pengolahan air untuk produksi, ruang genset, ruang teknis ya, ini bagian tekniknya. Kemudian ruang steam boiler kalau ada VIC-nya, ruang-ruang pengendali udara ya, kalau skala industri harus ada, ruang khusus bahan-bahan berbahaya, kantin dan lain sebagainya, termasuk pengolahan limbah. Nah, ruang ganti pakaian di sini ya, contoh di sini ruang ganti pakaian harus disimpan. Ini ruang rak sepatunya kan, ruang pengolahan air untuk produksi. Ini adalah ruang pengolahan air untuk produksinya. Kemudian ruang penyimpanan air. Nah, kalau sudah dipastikan air itu memenuhi persyaratan, kita bisa simpan dan kita tinggal pakai. Jangan lupa untuk melakukan pembersihan berkala atau sanitasi terhadap wadah yang digunakan untuk penyimpanan air. Kemudian gudang dengan bahan yang mudah dibakar ya. Jadi gudang alkohol buat apa? Buat macerator, macerasi gitu ya. Kemudian ether katakanlah ada dan lain sebagainya, itu harus disimpan dengan baik pada lokasi yang terpisah. Ventilasi juga baik, dikunci supaya tidak dicuri atau disalahgunakan ya. Kemudian kalau yang mudah meledak ada keterangan explosion proof. Nah, jadi di sini harus ada keterangan mudah terbakar dan penandaan keselamatan. Ini penting sekali. Kemudian contoh tata letak ruang produksi ini dicontohkan. Ini ruang timbang, ruang staging, mixing. Ini adalah ruang pencucian alat. In process control, jadi di dalam ruang industri itu ada yang kita melakukan in process control terhadap proses produksinya ya. Ruang pengemasan sekunder ini yang di luar ya, ruang gudang, laboratorium mikro, ruang istirahat dan lain sebagainya. Kalau non produksi tadi genset, air handling unit, tata udara, musola, ruang kantin, kantor dan lain sebagainya. Nah, di sini ruang ganti, laboratorium mikro dan laboratorium kimia. Oke, untuk bangunan dan fasilitas semoga sedikit memberi gambaran. Nanti kita akan lanjutkan ke bab atau aspek yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.